Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku, Kaulah perlindunganku, tempatku percaya, tempatku berserah, tempatku berharap. Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku, yang selalu peliharaku, yang selalu menjagaku, yang selalu menuntunku di setiap langkahku, di setiap musim kehidupanku. Kau setia, Kau tak pernah meninggalkanku, Kau tak pernah membiarkanku, Kau tak pernah melupakanku. Kau selalu
bersamaku. Sebab kau kekuatanku, sebab kau perisaiku, sebab kau kekuatanku, sebab kau penolongku, selalu setia, selalu menjaga. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, kita belajar sesuatu yang baru. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk tubuh kami yang sehat, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan, sehingga boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Yang saat ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau belajar sesuatu yang baru, biarlah Roh-Mu yang menuntun kami semua. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentunya, dan kita juga akan belajar sesuatu yang baru. Nah, saya akan beri judul perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu susahnya menyenangkan semua orang. Nah, itu judulnya. Dan hari ini kita akan bahas sebuah istilah yang mungkin pernah saudara dengarkan, atau mungkin ini adalah sebuah istilah yang baru saja saudara pernah dengar gitu ya. Sebelumnya kok nggak pernah dengar ini istilah apa ini ya. Ini istilah yang memang ngetren akhir-akhir ini gitu ya. Kita akan sama-sama mengenali gitu ya, mencoba mengenali sebuah istilah, yaitu people pleaser ya, people pleaser dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia agak susah diartikan ya. Artinya penyenang orang gitu ya. Oleh karena itu saya tadi beri judul bahwa susahnya menyenangkan orang lain. Nah, dalam kehidupan kita selalu sebagai manusia normalnya, kita ini selalu ingin dianggap sebagai seseorang yang menyenangkan, ya, seseorang yang baik hati, ya, seseorang yang disukai oleh semua orang. Tetapi tentu saja semua kita menyadari bahwa itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mustahil, ya.
sangat susah untuk dilakukan. Nah, kita akan mengenali lebih dalam istilah ini, apa sebenarnya people pleaser ini. Ya, saya akan bacakan definisinya. People pleaser adalah kebiasaan seseorang yang selalu berusaha melakukan sesuatu untuk membuat orang lain senang. Sekalipun hal tersebut bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu semua dilakukannya supaya tidak mengecewakan orang lain. Atau kalau secara singkat bisa dikatakan seperti ini. People pleaser artinya adalah perilaku untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Bahkan hingga harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, jadi dari definisi itu sudah jelas ya. Mungkin saudara waktu dengar definisi ini, saudara merasa, kok kayaknya saya seperti itu ya? Atau mungkin saudara, oh enggak, saya enggak pernah seperti itu. Saya tidak mau menjadi orang yang demikian. Nah, hari ini kita mau cek. Kira-kira kita ini ekstrim yang kiri gitu ya, atau kita ekstrim yang kanan? Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa netral ya, bisa seimbang dalam kehidupan ini. Seperti definisi yang sudah disampaikan, people pleaser adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk berperilaku baik kepada orang lain, menyenangkan orang lain, tetapi karena ini adalah sebuah term yang negatif, maka artinya apa? Berlebihan. Ya, yang akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Nah, itu definisi yang sudah sangat jelas. Mungkin seringkali dalam pekerjaan kita atau dalam pergaulan sehari-hari, ya kita seringkali judulnya sih mendahulukan kepentingan orang lain, gitu ya. Agendanya sebenarnya ya pengen buat orang lain nyaman, pengen buat orang lain senang. Itu sebenarnya tujuannya itu saja. Tapi kita cek pada kadar seperti apa, sampai di mana kita melakukan itu semua. Kalau yang dikatakan tadi secara berlebihan sampai kita bisa mengorbankan diri kita, nah mungkin kita ini adalah salah satu dari yang disebut sebagai people pleaser. Nah, apa bahayanya? Kita akan belajar pelan-pelan gitu ya, supaya kita tahu, supaya dapat wawasan yang baru. Yang pertama, kalau kita ini menjadi people pleaser atau orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain secara berlebihan, ada bahayanya. Yang pertama adalah, ini sesuai penelitian ya, kita akan mengalami yang namanya kecemasan dan stres. Nah, kok bisa seperti itu? Kenapa kok kita bisa mengalami kecemasan dan stres? Tentu saja, mengikuti keinginannya orang banyak ya sangat susah. Hampir mustahil dilakukan. Tetapi karena mungkin kita ini people pleaser, selalu ingin menyenangkan semua orang, maka kita akan mengalami yang namanya kecemasan. Jangan-jangan saya tidak menyenangkan orang yang ini. Dan stres. Jangan-jangan saya kemarin menyenangkan orang ini, orang yang satunya lagi gak senang sama saya. Nah, itu bahaya yang pertama. Kalau kita ini selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang, maka kita akan mengalami yang namanya cemas dan stres. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua, kehilangan kemauan untuk maju untuk diri sendiri, buat diri kita sendiri. Ya. Jadi kita ini akhirnya mengikuti kemauannya orang banyak. Ya, kita jadi bingung. Sebenarnya tujuan kita, mimpinya kita, ya, goalnya kita, itu apa? Kita jadi bingung. Karena kita cuma berusaha menyenangkan orang lain. Berusaha untuk menyenangkan semua orang. Akhirnya kita jadi kehilangan kemauan untuk maju buat diri kita sendiri. Pokoknya gimana caranya orang bisa senang dengan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kehilangan keistimewaan diri. Kehilangan kekhasan dari diri kita. Setiap kita ini unik. Setiap kita punya nilai-nilai tersendiri. Punya karakter tersendiri ya. Punya ciri-ciri tersendiri. Warnanya berbeda-beda. Tetapi kalau orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang, people pleaser, lama-kelamaan, lama demi lama, maka warnanya itu membingungkan. Ya. Tidak punya kekhasan. Ngikut ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena cenderung untuk menutupi keinginan atau bahasanya itu preferensi gitu ya, preferensi. Cenderung akhirnya tidak memiliki apa sebenarnya yang saya mau, saya ini orangnya seperti apa. Karena kalau menjadi diri sendiri, maka tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ya. Maka kita akan berusaha untuk menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Nah, hilanglah warna itu. Hilanglah kekhasan diri kita ini. Tidak ada lagi. Lalu ada lagi yang terakhir. Menjadi people pleaser, ini berhubungan dengan yang nomor 1 tadi ya. Maka akan cenderung sering untuk memendam amarah. Ya, tidak bisa meluapkan emosi negatifnya. Ya, emosi ada 2, ada positif, ada negatif. Kalau orang yang tujuan hidupnya adalah menyenangkan semua orang, maka akan sering memendam amarah. Karena apa? Tidak mungkin ditunjukkan di depan orang. Loh kan bagus kalau nggak marah-marah. Pada tahap tertentu bagus. Tapi ada kalanya manusia harus mengeluarkan emosi yang negatif tersebut. Tapi kalau kita tujuan hidup kita hanya menyenangkan semua orang, maka kita tidak akan pernah meluapkan itu. Karena pingin apa? Dilihat baik. Pingin dilihat menyenangkan. Oh baiknya orang ini. Oh orang ini menyenangkan. Ya, akhirnya apa? Memendam amarah. Nah, ini beberapa contoh ya. Bahayanya kalau tujuan hidup kita ini adalah menyenangkan semua orang. Dan akhirnya bisa juga karena kita ingin menyenangkan A, B, C, semua orang ingin kita senangkan. Akhirnya kita menutupi banyak hal gitu ya. Sebenarnya kita gak suka sama orang ini, tapi karena kita people pleaser, ya sudahlah saya tunjukkan kalau saya suka aja sama orang ini. Saya nggak nyaman sebenarnya sama orang ini. Ya sudah saya tunjukkanlah supaya saya ini dianggap orang yang menyenangkan. Dianggap orang yang baik. Ya sudah saya tak senyum-senyum di depan orang ini. Biar saya dianggap orang yang bermoral gitu ya. Dianggap orang yang baik. Meskipun saya benci sekali sama orang ini. Ya nanti tak salami lah. Nanti tak senyumi lah. Biarkan gak apa-apa wis. Kalau ketemu tak, oh ya bagaimana kabarnya. Wah puji Tuhan. People pleaser selalu berlebihan. Kemarin saya lihat Anda gini-gini dan lain sebagainya. Bagus sekali. Keren sekali. Padahal dalam hatinya, apa gitu aja kok. Wah saya gak suka sama kamu dan lain sebagainya. Nah. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hari ini kita belajar bahwa kita hidup bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu aja sebuah tugas yang sebenarnya tidak mungkin kita lakukan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Kita menyadari dulu bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Terlebih dahulu Tuhan itu take a pleasure in us gitu ya. Tuhan itu delighted in us. Menyadari bahwa Tuhan itu berkenan kepada kita. Sebelum kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhan ini senang kepada kita. Dia yang menciptakan kita, Dia mengasihi kita. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi supaya kita ini tidak jadi people pleaser? Orang-orang yang berusaha untuk menyenangkan semua orang, yang ternyata dampaknya sangat berbahaya bagi diri kita sendiri, bahkan bagi pergaulan kita. Ya, kita jadi seperti belut gitu ya, kanan kiri dan lain sebagainya. Yang pertama, ya, ini secara psikologi, secara sosiologis. Kita bisa mulai dari hal yang paling simpel, hal yang paling kecil. Kita belajar untuk berkata tidak, ya, untuk sesuatu yang memang tidak sesuai dengan prinsip kita, untuk sesuatu yang membuat kita sangat tidak nyaman. Saya tidak bilang bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa bertoleransi, jangan ya.
Itu sesuatu yang tidak benar. Kita hidup penuh dengan toleransi, tapi ada batasnya, ada kadarnya. Ya, kita belajar untuk tidak perlulah kita ini disukai semua orang. Kalau memang ada hal yang membuat kita tidak nyaman, tidak kita sukai, kita berkata tidak, nggak ada masalah. Ya, dengan baik, dengan sopan. Yang berikutnya kita menetapkan prioritas. Kalau contohnya kita ini punya agenda tersendiri, kita punya jadwal sendiri, lalu kita diminta bantuan misalnya. Tolong gini dan lain sebagainya. Kalau people pleaser dia akan waduh gimana ini. Ya sudah biarkanlah jadwal saya biar berantakan. Yang penting saya bisa menyenangkan orang lain. Bisa menyenangkan orang ini dan lain sebagainya. Nah, tetapkan prioritas. Kalau memang ada waktu luang, kita bisa spare waktu, kita bisa selesaikan tugas kita lebih cepat misalnya. Kita bantu, nggak ada masalah. Kalau tidak, kita bilang bahwa nanti setelah tugas saya selesai, saya pasti bantu. Dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contohnya gitu ya. Skenario-skenarionya. Tetapkan prioritas. Tapi prioritas hidup saya ini membantu orang lain. Puji Tuhan. Sesuatu yang sangat bagus. Tapi kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Kita juga punya tujuan dalam hidup ini. Tuhan tetapkan banyak hal dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Itu harus menjadi prioritas kita. Kemudian, bagaimana caranya? Kita afirmasi positif ke diri kita sendiri. Afirmasi positif itu apa sih? Kita meyakinkan diri kita bahwa tidak dengan cara ini orang itu senang dengan kita. Orang akan senang dengan saat kita menjadi diri kita sendiri, ya. Kita menjadi orang yang baik dari hati kita. Kita menjadi orang yang menyenangkan karena memang dasarnya kita menyenangkan. Tidak kita tutup-tutupi, ya. Inilah seperti kita ini apa adanya seperti apa. Kita afirmasi, kita yakinkan pada diri kita sendiri bahwa saya bisa disukai oleh orang lain dengan cara tidak menjadi people pleaser. Bahasa yang sangat kasar ya. Saya akan sebutkan yang sangat sebenarnya sering dipakai, cuman ini sangat kasar dan sangat tidak sopan. Menjilat orang lain. Nah, biasanya itu istilah yang digunakan. Saya tidak perlu melakukan itu untuk orang bisa senang dengan saya. Ya, tidak perlu itu saya lakukan. Saya punya kekhasan diri saya sendiri. Saya punya warna saya sendiri yang akan disukai oleh orang lain saat saya berinteraksi dengan mereka. Itu yang kita yakinkan terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya. Saya tahu itu di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 5 dikatakan seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuh, kita ternyata harus baik hati loh dan orang harus lihat kebaikan hati kita loh. Kok tadi kita nggak boleh menyenangkan orang lain bagaimana? Nah, yang dikatakan adalah hendaklah kebaikan hatimu. Ya, tidak pernah dikatakan hendaklah kamu menyenangkan semua orang. Enggak pernah. Hendaklah kamu berusaha untuk disukai oleh semua orang. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Kebaikan hati asalnya dari mana? Jelas kata-katanya sudah ada di sana. Dari hati. Ya. Semua yang kita lakukan, kita berbuat baik kepada orang lain. Kita membantu orang lain dari hati kita. Bukan karena kita ini ingin menyenangkan semua orang. Bukan supaya semua orang ini bisa nanti suatu hari mereka akan membalas kebaikan saya. Tidak perlu. Berikan saja yang baik. Tidak perlu berharap seperti itu. Nah, hari ini kita belajar. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dalam kasih. Ya. Kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang menyenangkan dalam kasih Tuhan. Ya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu delighted in us. Dia senang kepada kita, maka kita menyenangkan Tuhan dengan dasar itu. Kita boleh gak sih menyenangkan orang lain? Boleh. Itu yang Tuhan katakan. Kita saling tolong-menolong, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Tetapi jangan sampai kita berubah menjadi orang yang palsu untuk mengejar itu semua. Jangan menjadi people pleaser. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia sudah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita selalu berusaha bagaimana caranya Tuhan disenangkan lewat perbuatan saya, tindakan lewat kata-kata saya.
apa yang saya katakan, biar Tuhan selalu disenangkan. Biar Tuhan selalu tersenyum melihat kita. Karena Dia yang pertama, Dia yang terlebih dahulu menaruh senyum itu dalam hidup kita. Maka kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka kita bisa menyenangkan orang lain sesuai dengan yang Tuhan mau. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan ini. Tadi kita sudah lihat dari sisi psikologis, kita lihat dari sisi sosiologis, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, besok pagi kita akan belajar dari sudut pandang firman Tuhan. Kita belajar dari ada satu kisah di Alkitab tentang ini semua. Apa yang firman Tuhan katakan tentang tidak menjadi people pleaser, tetapi selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan lupa besok bangun pagi lagi, mendengarkan firman Tuhan lagi, kita bertemu besok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh belajar sesuatu yang baru. Dan biarlah Tuhan, hidup kami selalu menyenangkan Engkau. Tujuan hidup kami adalah selalu membuat Engkau tersenyum kepada kami. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk hari ini, dan biarlah Tuhan hari ini kami melakukan segala sesuatu di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami melakukan tulus dari hati kami apa adanya. Kalau kami ingin menyenangkan orang lain, maka itu semua dari hati kami. Kalau kami ingin membantu orang lain, Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Biarlah semuanya itu keluar dari hati kami yang tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.